Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yulianti, mahasiswa dari STIA Banten, jurusan Administrasi dengan NIM AB 2021-173. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial dalam aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal aplikasinya. Di sini kita buka aplikasinya. Buat teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya, kalian bisa download terlebih dahulu di Play Store ataupun di manapun yang bisa menginstal aplikasi SPSS-nya. Nah, sekarang kita buka dulu. Nah, sekarang kita buka, lalu kita buka aplikasi Excel. Nah, di sini saya mempunyai data. Saya sudah punya data. Dan di sini ada variabel X1 promosi, X2 harga, dan Y keputusan pembeli. Sini saya mempunyai 60 data atau 60 sampel penelitian. Jika tervalidas datanya seperti ini, lalu kita akan blok semua, atau kita akan mengcopy semua data yang ada di Excel ini. Nah, setelah itu kita copy, lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini ada data view, kalian tinggal klik lalu kalian paste dan datanya akan muncul semua. Lalu kalian klik variable view. Lalu di name ini kalian ganti menjadi X1, X2, dan Y. Nah, lalu di kolom desimal ini kita nolkan semua. Nah, setelah di kolom desimal ini kita ubah angkanya menjadi 00 semua ya. Karena teman-teman, kenapa kita ganti menjadi 00? Karena data yang kita miliki tidak memiliki koma atau angka di belakang koma. Oke, setelah itu pada bagian label untuk S1 adalah promosi. Jadi kita ketikkan nama variabelnya promosi, lalu untuk variabel X2 adalah harga, lalu variabelnya keputusan pembeli. Baik, setelah itu kita lihat data view-nya. Nah, di sini udah berubah ya teman-teman, X1, X2, dan Y. Baik, setelah itu Oke, kita langsung analisis melihat uji T dan uji F. Caranya teman-teman klik analis, setelah itu pada bagian regression teman-teman klik linear. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita pindahkan variabel X1 dan X2-nya ke kolam independen. Nah, kita X2 ke independen, lalu variabel Y kita pindahkan ke dependent. Setelah itu teman-teman klik OK. Nah, baik teman-teman, di sini akan muncul outputnya. Di sini ada beberapa output yang dikeluarkan. Nah, di sini ada tabel variabel. Ini adalah nama variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini. Lalu ada model summary. Kita akan gunakan untuk melihat koefisien determinasi yang pada bagian R square-nya ini. Lalu ada tabel ANOVA. Di sini kita gunakan untuk melihat uji F atau uji T simultan. Lalu teman-teman pada bagian terakhir ini tabel koefisien kita akan melihat uji F dan uji T. Dan di sini juga teman-teman kita bisa melakukan rumusan regression pada kolom ini. Oke teman-teman, jadi dasar pengambilan keputusan untuk uji T dan uji F adalah seperti ini teman-teman ya. Di sini kita gunakan dua cara pengambilan keputusan. Yang pertama, kita gunakan tingkat signifikasi dan kita gunakan nilai T hitungnya. Kita akan bandingkan dengan nilai T tabelnya.
Oke, yang pertama kita gunakan dulu untuk tingkat signifikasi. Apabila nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 pada uji T ini teman-teman ya, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, langsung kita ke output SPSS-nya. Nah, teman-teman lihat di sini untuk uji signifikasi pada uji T ini, teman-teman, kita akan lihat di bagian tabel koefisien ini. Pada bagian bawah, di sini ada nilai signifikasi pada bagian kolom yang terakhir ini. Teman-teman ya, ada signifikasi. Kita lihat bagian promosi yang nilai signifikasi promosi itu nilainya 0,002. Jadi, berdasarkan pengambilan keputusan ini, nilai signifikasi yang kita analisis di sini teman-teman, berdasarkan pengambilan keputusan ini, maka terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembeli. Lalu, untuk uji T yang kedua yaitu kita akan lihat variabel ini ya, variabel variabel X2 di mana nilai signifikasi adalah 0,001. Di sini teman-teman, jadi berdasarkan pengambilan keputusan ini karena nilai signifikasi yang output SPSS ini teman-teman lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembeli. Lalu kita akan melihat dasar pengambilan keputusan menggunakan T hitung dibanding dengan tabelnya. Nah, jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka kesimpulannya terhadap pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika sebaliknya, maka teman-teman, dan untuk melihat hitung, kita melihat pada bagian kolom tabel koefisien kolom T ini ya teman-teman. Nah, pada bagian promosi untuk nilai T hitungnya adalah sebesar 3,177, sementara pada bagian harga itu 5,970. Jadi dari besarnya data yang kita miliki di tabel Excel ini teman-teman, sebanyak 60 responden dengan 3 variabel yang kita miliki ini, maka teman-teman memperoleh nilai sebesar 2,002. Jadi berdasarkan pengambilan keputusan ini, seperti teman-teman ketahui bahwa karena nilai T hitung lebih besar dan nilai tetap baik untuk variabel promosi maupun variabel harga, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri variabel harga dan variabel promosi terhadap keputusan pembelian atau variabel Y-nya. Oke, teman-teman ya. Lalu kita mengarah pada uji F ya, atau uji simultan. Nah, di sini berdasarkan pengambilan keputusannya, gunakan cara yang pertama. Kita akan melihat nilai signifikasi dibandingkan dengan 0,05, dan yang kedua, kita akan melihat nilai F tabel dibandingkan dengan nilai F hitung. Jadi, teman-teman, untuk melihat nilai F tabel, di sini kita gunakan tabel ANOVA di kolom ini ya, teman-teman. Kolom F hitung dan sig ini digunakan untuk melihat nilai signifikasi ya teman-teman. Oke, jadi berdasarkan dasar pengambilan keputusan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 ini teman-teman, keputusan ini 0,001, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara bersamaan variabel promosi dan variabel harga terhadap variabel Y. Lalu, jika kita melihat menggunakan nilai F hitung, di sini itu F hitungnya lebih besar dari nilai F tabelnya, yaitu 109.472 lebih besar dari 3,16. Jadi berdasarkan uji T dan uji F ini, maka dapat disimpulkan baik secara simultan maupun secara fleksibel, variabel promosi dan variabel harga ini berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara melakukan uji T dan uji F menggunakan SPS. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton tutorial saya. Semoga kalian semua bisa belajar membuat data lewat SPSS ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.